Teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini udah cukup malam ya, tetapi mungkin akan di post hari Senin, kalau nggak sore malam. Udah menjelang pagi sih. Sehari ini saya akan akan ada trip seksinya akan dicoba. Tetapi yang jadi penjelasan hari ini, saya skip dulu film karena film mungkin akan di postnya antara Jumat malam atau Senin pas Idul Adha. Yang jelas adalah saya akan melakukan review terhadap back. Fokusnya adalah defender back tengah, karena sayap dan back kanan kiri akan dijadikan back sayap karena gaya permainan Roma, dan sayap sendiri akan ada videonya tersendiri. Jadi akan ada 4 video lagi. Nanti gelandang tengah, sayap, penyerang, saya dan back. Jadi mungkin ada 3 video lagi review, dan silakan menikmati video ini. Kita kembali lagi, tapi season dulu pagi. Kita lanjutin Roma. Secara skuad yang tampil musim lalu ada sekitar 5 pemain di back tengah. Dari opsi 3 sampai 2 pemain yang bisa dimainkan sebagai back tengah murni. Ada Chris Smalling, Gianluca Mancini, Evan Ngedika. Keempat adalah Diego Llorente. Kelima yang paling baru ada Deno Holsten. Secara permainan sendiri, gayanya Roma ya bermain efektif di lini garis lini belakang tuh. Secepat bola tuh secepat mungkin dialirkan. Gayanya Mourinho sama De Rossi nggak begitu kental, ada perbedaan ya. Entah De Rossi tidak melakukan perubahan besar-besaran karena memikirkan untuk memaksimalkan hasil dulu atau menjaga mental dulu. Itu opsi jawaban pertama. Jawaban kedua adalah memang tidak ada skema Mourinho yang salah saat membriefing gelandang bertahannya. Gelandang bertahan back tengahnya. Dan memang itu opsi yang paling masuk akal bagiku, karena Gianluca Mancini adalah sebuah tipe yang seperti Chiellini. Bagaimana dia memang berusaha bisa memprovokasi lawan, mengintimidasi, melakukan tackle yang keras, tapi berusaha untuk tetap bersih. Dan di satu sisi di antara 5 back yang lain, dia sudah mulai berubah lebih makin efektif lagi, walaupun masih sama seperti lawan, kadang-kadang sering salah umpan jauh ataupun tendangan jarak jauhnya masih belum bisa dimanfaatkan untuk keuntungan Roma, ataupun umpan jarak jauhnya. Itu yang jadi satu PR-nya. Kedua adalah satu yang saya mau bilang ya, Gianluca Mancini tidak mendapatkan kartu merah seperti diutarakan Pin Sport. Jadi dia punya 9 rekod pertemuan, rekod kartu tuh 9 kartu kuning dan 0 kartu merah. Jadi kartu merahnya dia yang dia dapatkan itu waktu di Coppa Italia lawan
Lazio. Nah, setelah itu apa yang menjadi permasalahan kedua selain dia Mancini sendiri yang berkaitan permainannya umpannya sering tidak berhasil. Sebenarnya Mancini juga memiliki kesalahan kedua yang namanya gagal mengantisipasi permainan. Hal itu sangat ketara jika lo misalnya terlalu sering gelandang back itu maju dan serangan balik terkadang dari sektor tengah bisa langsung berhadapan dengan kiper Roma dan menyebabkan Liver yang menggantikannya lebih rentan kebobolan. Kedua adalah sering salahnya koordinasi yang menyebabkan kesalahan Mancini atau Loriente itu lebih sering terlihat. Contohnya, pada saat Mancini maju menjadi kanan, terus Loriente menyerang, selalu berhasil menyerang menutup ruang. Secara praktis Evan Dika yang sedikit mundur sama Bryan Cristante, tetapi koordinasi seperti ini yang nggak efektif, yang menyebabkan adanya serangan balik dari misalnya lawan Genoa. Kita tahu lawan Genoa, Torino di musim lalu menjadi lebih kebobolan. Hal itu juga terdampak langsung pada saat Smalling cedera, terutama di paruh musim pertama. Ada 3-4 pemain yang cedera, menjadi miskoordinasi menjadi kacau balau dan menyebabkan Mourinho gagal meraih poin penuh di beberapa pertandingan. Hal itu juga menyebabkan kedodoran dalam segi permainan. Hasrat menyerang begitu tinggi, kebobolan lebih sering. Misalnya kita lihat lawan Fiorentina, 2 kali lawan Fiorentina, terus sempat gagal menang dengan gol yang mengesalkan waktu lawan Juventus. Yaitu pertandingan yang sebenarnya bisa hasil seri, bisa hasil menang. Lawan Atlanta sebenarnya awal paruh musim pertama bisa menang, tapi gagal bermain efektif. Jadi lini tengah adalah back tengah adalah posisi yang sebenarnya menjadi jantungnya Roma, karena Roma yang bertahan baru menyerang, membangun serangan dengan kecepatan, serangan cepat. Jadi sulit karena secara praktis misalnya Loriente, Evan Dika, Mancini berusaha bermain secepatnya bola karena tahu kipernya bukan tipe yang benar-benar bisa membawa bola, tapi sedang berusaha membawa bola dengan kakinya, karena tipenya dua-duanya tipe lama. Jadi praktis mereka harus dibebani untuk lebih lama memegang bola. Tapi karena kadang-kadang subkoordinasi atau beberapa skema kurang berhasil, menyebabkan posisi ini rentan melakukan kesalahan. Dan solusinya ya secara praktis, misalnya membela Belanova dengan alasan dia sudah tahu iklan sepak bola Italia, kita beli. Ataupun benar-benar membuat trade untuk gelandang, untuk back tengah, untuk benar-benar skema apa yang mereka bisa efektifkan. Sesederhana itu. Jadi back tengah akan menjadi sebuah ganjalan bagi Roma sendiri. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada
kritik dan saran terus di komentar. Jadi jika ada keinginan berinvestasi silahkan klik link saweria di deskripsi. Akhir kata, terima kasih. Kita kembali lagi, tapi season pagi. Kita lanjutin Roma. Secara skuad yang tampil musim lalu ada sekitar 5 pemain di bek tengah. Dari opsi 3 sampai 2 pemain yang bisa dimainkan sebagai bek tengah murni. Ada Chris Smalling, Gianluca Mancini, Evan Ndika. Keempat adalah Diego Llorente. Kelima yang paling baru ada Deno Holsten. Secara permainan sendiri, gayanya Roma ya bermain efektif di lini garis lini belakang tuh. Secepat bola tuh secepat mungkin dialirkan. Gayanya Mourinho sama De Rossi nggak begitu kental, ada perbedaan ya. Entah De Rossi tidak melakukan perubahan besar-besaran karena memikirkan untuk memaksimalkan hasil dulu atau menjaga mental dulu. Itu opsi jawaban pertama. Jawaban kedua adalah memang tidak ada skema Mourinho yang salah saat membriefing gelandang bertahannya, gelandang bek tengahnya. Dan memang itu opsi yang paling masuk akal bagiku, karena Gianluca Mancini adalah sebuah tipe yang seperti Chiellini. Bagaimana dia memang berusaha mau bisa memprovokasi lawan, mengintimidasi, melakukan tackle yang keras, tapi berusaha untuk tetap bersih. Dan di satu sisi di antara 5 back yang lain, dia sudah mulai berubah lebih makin efektif lagi, walaupun masih sama seperti lawan, kadang-kadang sering salah umpan jauh ataupun tendangan jarak jauhnya masih belum bisa dimanfaatkan untuk keuntungan Roma ataupun umpan jarak jauhnya. Itu yang jadi satu PR-nya. Kedua adalah satu yang saya mau bilang ya, Gianluca Mancini tidak mendapatkan kartu merah seperti diutarakan Bein Sport. Jadi dia punya 9 rekod pertemuan, rekod kartu tuh 9 kartu kuning dan 0 kartu merah. Jadi kartu merahnya dia yang didapatkan itu waktu di Coppa Italia lawan Lazio. Ya, setelah itu apa yang menjadi permasalahan kedua selain dia Mancini sendiri yang terkadang permainannya umpannya sering tidak berhasil. Sebenarnya Mancini juga memiliki kesalahan kedua yang namanya gagal mengantisipasi permainan. Hal itu sangat ketara jikalau misalnya terlalu sering gelandang back itu maju dan serangan balik terkadang dari sektor tengah bisa langsung berhadapan dengan kiper Roma dan menyebabkan Milan yang menggantikannya lebih rentan kebobolan. Kedua adalah sering salahnya koordinasi yang menyebabkan kesalahan Mancini atau Llorente itu lebih sering terlihat. Contohnya, pada saat Mancini maju menjadi kanan, terus Llorente menyerang, selalu berhasil menyerang menutup ruang. Praktis kan
Secara praktis Evan Dika yang sedikit mundur sama Bryan Cristante, tetapi koordinasi seperti ini yang nggak efektif. Yang menyebabkan adanya serangan balik dari misalnya lawan Genoa. So kita tahu lawan Genoa, Torino di musim lalu menjadi lebih kebobolan. Hal itu juga terdampak langsung pada saat Smalling cedera. Smalling cedera terutama di paruh musim pertama, tambah banyak, ada 3-4 pemain yang cedera, menjadi miskoordinasi, menjadi kacau balau dan menyebabkan Mourinho gagal meraih poin penuh di beberapa pertandingan. Hal itu juga menyebabkan kedodoran dalam segi permainan, hasrat menyerang begitu tinggi, kebobolan lebih sering. Misalnya kita lihat lawan Fiorentina, 2 kali lawan Fiorentina, terus sempat gagal menang dengan gol yang mengesalkan waktu lawan Juventus. Ya itu pertandingan yang sebenarnya bisa hasil seri, bisa hasil menang. Lawan Atlanta sebenarnya awal paruh musim pertama bisa menang, tapi gagal bermain efektif. Jadi lini tengah adalah back tengah adalah posisi yang sebenarnya menjadi jantungnya Roma, karena Roma yang bertahan baru menyerang, membangun serangan dengan kecepatan, serangan cepat. Jadi sulit karena secara praktis misalnya Loriente, Evan Dika, Mancini berusaha bermain secepatnya bola karena tahu kipernya bukan tipe yang benar-benar bisa membawa bola, tapi sedang berusaha membawa bola dengan kakinya, karena tipenya dua-duanya tipe lama. Jadi praktis mereka harus dibebani untuk lebih lama memegang bola. Tapi karena kadang-kadang subkoordinasi atau beberapa skema kurang berhasil, menyebabkan posisi ini rentan melakukan kesalahan. Dan solusinya ya secara praktis, misalnya membela Belanova dengan alasan dia sudah tahu iklan sepak bola Italia, kita beli. Ataupun benar-benar membuat trade untuk gelandang, untuk bek tengah, untuk benar-benar skema apa yang mereka bisa mengefektifkan. Sesederhana itu. Jadi bek tengah akan menjadi sebuah ganjalan bagi Roma sendiri. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik dan saran terus di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link sawernya di deskripsi. Akhir kata, terima kasih.